Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Trisna Mesta Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan literatur review saya yang berjudul Status Gizi dan Prestasi Non-Akademik atau Ekstrakurikuler pada Siswa. Pada latar belakang, gizi merupakan salah satu faktor penentu utama kualitas sumber daya manusia. Kelebihan atau kekurangan asupan makanan secara bersamaan dapat memicu terjadinya beban gizi ganda atau double of malnutrition. Masa transisi dari anak ke dewasa dilewati pada masa remaja. Pertumbuhan yang pesat pada masa remaja dan perubahan kematangan fisiologis dengan munculnya pubertas menyebabkan remaja memiliki kebutuhan gizi yang spesial. Perubahan yang terjadi akan mempengaruhi kebutuhan, absorpsi, dan cara penggunaan zat gizi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Riskesdas tahun 2013, status gizi usia 5-18 tahun di Indonesia yaitu stunting atau pendek sebanyak 29,8%, obesitas atau gemuk sebanyak 4,8%, dan kurus sebanyak 9,2%. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2018 menyatakan kasus gizi remaja di 5 daerah di Bali masih tergolong dalam status akut kronis. 5 daerah yang mengalami tersebut meliputi Kabupaten Jembrana, gizi buruk sebanyak 12,8%, kurus sebanyak 12,9%, pendek sebanyak 25,2%. Kabupaten Gianyar dengan gizi buruk sebanyak 7,7%, kurus sebanyak 5,5%, pendek sebanyak 22,5%. Kabupaten Bangli dengan gizi buruk sebanyak 10,2%, kurus sebanyak 4,3%, pendek sebanyak 28,4%. Kabupaten Karangasem dengan gizi buruk sebanyak 13,5%, kurus sebanyak 5,2%, pendek sebanyak 23,6%, dan Kabupaten Buleleng dengan gizi buruk sebanyak 14,4%, kurus sebanyak 8,9%, dan pendek sebanyak 29,0%. Menurut Mulyono, tahun 2008, dalam bukunya, prestasi non-akademik adalah prestasi atau kemampuan yang dicapai siswa dari kegiatan di luar jam sekolah atau dapat disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah berbagai kegiatan sekolah yang dilakukan dalam rangka kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi, minat, bakat, dan hobi yang dimilikinya yang dilakukan di luar jam sekolah normal. Remaja dengan gizi baik akan terlihat gesit, aktif, dan selalu bersemangat dalam mengikuti berbagai aktivitas, terutama saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah status gizi yang dimiliki oleh siswa tersebut dapat mempengaruhi kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa atau mempengaruhi prestasi akademik siswa tersebut. Tujuan penelitian ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, tujuan literatur review ini yaitu mampu mengetahui hubungan status gizi dan prestasi non-akademik atau ekstrakurikuler pada siswa. Tujuan khusus yang pertama, mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan membandingkan artikel-artikel terkait status gizi dan prestasi non-akademik atau ekstrakurikuler. Yang kedua, menyimpulkan artikel terkait hubungan status gizi dan prestasi non-akademik atau ekstrakurikuler pada siswa. Kemudian, pencarian artikel. Tahap pertama, literatur review dilakukan dengan searching artikel, tahun terbit artikel maksimal 10 tahun terakhir. Kata kunci yang digunakan yaitu status gizi dan prestasi non-akademik. Melalui database Google Scholar ditemukan 1.690 artikel. Berdasarkan judul artikel yang muncul, kemudian diseleksi berdasarkan kriteria pemilihan artikel, didapatkan sebanyak 10 artikel dari 1.690 artikel. Dari 10 artikel yang didapat tersebut, selanjutnya artikel kembali diseleksi berdasarkan tujuan literatur review yang akan dilakukan atau dibahas. Kemudian tahap 3, tahap ini dilakukan penyeleksian hasil-hasil penelitian yang relevan sesuai dengan pertanyaan literatur review dan artikel menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
Dari 10 artikel yang telah diseleksi kembali tersebut, didapatkan 5 artikel yang sudah sesuai dengan tujuan dan pertanyaan literatur review. Kemudian, didapatkan 5 judul artikel. Yang pertama, perbedaan status gizi, tingkat konsumsi gizi, aktivitas fisik, dan kebugaran jasmani, studi pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat dan futsal di Sekolah Menengah Kejuruan Teguh Umar, Kota Semarang tahun 2017. Artikel kedua, perbedaan status gizi, aktivitas fisik, dan prestasi belajar siswa yang mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMA Muhammadiyah 1 Gubuk Grobogan. Artikel ketiga, Anthropometry Analysis of Nutritional Indicators in Indonesian Adolescents. Artikel keempat, perbandingan status gizi antara siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga dengan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler non-olahraga pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bulelawang, Kabupaten Malang. Yang artikel kelima, hubungan antara status gizi dan aktivitas fisik dengan kebugaran jasmani pada siswa kelas 10 di SMK Negeri 3 Purbalingga. Critical appraisal yang digunakan untuk mengkritik artikel terpilih pada literatur review ini yaitu cross-sectional study. Pada hasilnya, kelima artikel menggunakan lampiran critical appraisal dengan desain cross-sectional study. Hal ini dikarenakan penelitian pada artikel hanya dilakukan sekali. Penjelasan Sugiono tahun 2015 bahwa cross-sectional study yaitu pengamatan hanya dilakukan sekali sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peneliti dengan melihat adanya hubungan antara variabel dependen dan independen. Semua artikel menggunakan desain ini mengingat bahwa semua artikel yang digunakan merupakan artikel yang mencari hubungan antara variabel dan tidak mencari pengaruh terhadap suatu intervensi. Instrumen yang digunakan dalam kelima artikel penelitian tersebut adalah menggunakan pengukuran antropometri meliputi tinggi badan dan berat badan, menggunakan timbangan, serta pengukuran kebugaran jasmani menggunakan tes kebugaran jasmani Indonesia kategori umur 16-19 tahun dan menggunakan IMT berdasarkan umur. Sedangkan dua artikel oleh Ulfa DKK tahun 2017 dan penelitian oleh Yusni dan Mutia tahun 2019 menggunakan kuesioner tapi tidak dicantumkan nilai validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Kemudian pada pembahasan, dari artikel yang telah direview mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan pada status gizi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga maupun yang mengikuti ekstrakurikuler non-olahraga. Penelitian oleh Yustanti tahun 2014 menyatakan tidak ada perbedaan status gizi pada siswa yang mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, penelitian oleh Ulfa dan Suyatno tahun 2017 mendapatkan hasil tidak ada perbedaan status gizi antara siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat dan futsal. Status gizi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga maupun yang mengikuti ekstrakurikuler non-olahraga disebabkan oleh beberapa faktor yang ada di luar batasan penelitian. Penelitian oleh Gumelar tahun 2017 juga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan status gizi antara siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga dengan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler non-olahraga. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Irianto 2006 dalam Gumelar tahun 2017, menyatakan faktor-faktor seperti pola makan siswa yang dijadikan subjek, faktor genetik, faktor geografis, faktor ekonomi orang tua siswa relatif sama. Kemudian pada kesimpulan, berdasarkan kelima artikel yang telah direview, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara status gizi dan prestasi non-akademik atau ekstrakurikuler pada siswa. Status gizi pada siswa, baik yang memiliki berat badan kurang dari normal maupun berat badan lebih dari normal, tidak mempengaruhi kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa. Ini disebabkan karena prestasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal yang bersumber dari diri siswa dan faktor eksternal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian implikasi yang diberikan yaitu status gizi siswa, baik yang memiliki status gizi kurang, normal, maupun obesitas, tidak ada kaitannya dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi, dalam mengikuti kegiatan atau pilihan ekstrakurikuler guru atau pembimbing tidak harus mempersyaratkan status gizi dalam proses menyeleksi siswa. Baik, sekian
presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.